jumlah kepala keluarga mencapai 115 kakak. Kondisi ini menandakan perubahan signifikan dalam kepadatan penduduk dan penataan wilayah. Selain itu, terdapat kelompok usaha bersama nelayan yang berprofesi di wilayah ini. Mengenai sumber air, era 19 memiliki 5 sumur yang dapat digunakan oleh bersama warga. Setiap sumur dengan jarak antara sumur sekitar 10 hingga 20 meter dapat melayani hingga 10 rumah tangga. Dan informasi ini diperoleh dari Ketua RT 19 sendiri. Baik, selanjutnya ada foto montage. Yang pertama ada beberapa dokumentasi yang kami buat untuk foto montage-nya yang berada di sekitar kawasan Kumuh, terlebih tepatnya itu yang berada di pinggir kawasan sungai. Kemudian ada analisis fasad dan juga cornernya, di mana di sini terdapat material, bentuk, dan warna pada fasadnya, di mana bangunan pemukiman yang terdapat pada segmen ini dominan memiliki bentuk atap pelana dengan kemiringan yang tidak beraturan dan tata letak bangunan dan bentuk bangunan yang tidak simetris. Dari segi ketinggian, bangunan juga tidak terdapat keharmonisan ini yang memberikan kesan visual berantakan. Kemudian untuk material sendiri yang digunakan pada bangunan pada pemukiman yang terdapat pada segmen ini didominasi oleh material kayu yang digunakan sebagai dinding bangunan dengan finishing cat dengan berbagai warna penggunaan. Material pada atap menggunakan material seng dan juga atap dari bahan tanah liat. Untuk warna dominan sendiri didominasi oleh warna biru, kemudian warna abu-abu, warna coklat bata, warna coklat agak muda, warna hijau, dan juga sedikit warna abu-abu tua. Lalu untuk analisis pada fasad bangunan, yaitu pada bukaan bangunan, bangunan memiliki bukaan dengan ukuran yang bervariasi. Jendela dan ventilasi bangunan masih relatif tidak memenuhi kebutuhan penghawaan di dalam ruang. Pencahayaan alami yang masuk ke dalam bangunan juga relatif sedikit. Ventilasi yang buruk yang dapat menyebabkan sirkulasi udara yang tidak lancar, meningkatkan kelembaban di dalam ruangan, dan juga mengurangi kualitas udara di dalam rumah warga. Kemudian untuk analisis lantai, di mana material lantai berupa cor-coran bertekstur keras dan kasar. Cor-coran ini juga memiliki ketahanan yang baik sehingga dapat digunakan untuk sirkulasi kendaraan keluar dan masuk. Kemudian tekstur kasar ini dipertimbangkan atas dasar keamanan yang memungkinkan pejalan kaki dan kendaraan yang melewatinya tidak terjatuh atau tergelincir. Karena jika lantai untuk sirkulasi outdoor dibuat dengan material yang halus saat basah akan memungkinkan untuk pengguna untuk terjatuh karena terpeleset. Kemudian material yang dipilih sudah cukup tepat karena cor-coran ini tahan terhadap cuaca hujan dan panas, namun kurang dalam mengalirkan air ke tanah, sehingga akan lebih baik jika menggunakan material beton berpori yang dapat mengalirkan air ke tanah. Kemudian hasil dari pengisian form dan juga kuesioner. Dalam koridor terdapat berbagai variasi bangunan yang mengarah ke arah barat daya dengan view sungai dan beberapa pelabuhan di pinggir sungai. Ya, berikut ini di gambar terdapat arah fotomontage-nya. Hasil pengisian form kualitas fasad bangunan. Untuk segmen pertama, di mana kriterianya terdapat tempat yang terdapat pada koridor dalam 100 meter. Jumlah totalnya seharusnya 13, tetapi mendapatkan nilai 4. Kemudian, untuk jumlah pintu dan bangunan yang terdapat pada koridor dalam 100 meter, jumlah 20 dengan nilai 4. Kemudian jumlah dan jenis kegiatan bangunan yang terdapat pada koridor dalam 100 meter, jumlah 1, nilai 2. Kemudian jumlah tampilan tonjolan dalam dan kedalaman yang terdapat pada koridor dalam 100 meter, jumlah 6, nilai 3. Jumlah relief bangunan yang terdapat pada koridor dalam 100 meter, jumlah 0, nilai 1. Kemudian juga jumlah kualitas tampilan bangunan pada koridor dalam 100 meter jumlah 25% dengan nilai 2. Setelah dilakukan survei secara langsung pada Kamis 21 November 2024 dapatkan hasil sebagai berikut, di mana terdapat 13 bangunan rumah tinggal yang terdapat pada koridor ini, kemudian juga terdapat 20 bukaan pintu dan jendela yang terlihat dari jalan koridor, terdapat satu jenis kegiatan yang dapat dilakukan
pada koridor yaitu bermukim, kemudian terdapat 6 muka bangunan yang tersembunyi atau terletak lebih dalam dari jalan koridor, kemudian tidak terdapat relief atau bangunan dengan detail-detail yang memberikan dimensi dan tekstur kedalaman dan permukaan bangunan yang menonjol pada bangunan di koridor ini. Kemudian tingkat kualitas bangunan yang terawat yaitu 25% karena cat tembok dan bahan dasar kusen di beberapa bangunan tidak terawat dengan baik seperti terkelupas dan juga berlumut. Dan juga tidak ada ornamen bangunan yang menarik dari minat pengunjung yang seharusnya bisa memberdayakan sumber daya dari daerah tersebut. Kemudian hasil pengisian form ini merupakan salah satu, ada jumlah tempat yaitu 13, kemudian jumlah pintu dan jendela, jumlah kegiatan, jumlah realis, dan juga kualitas tampilan bangunan, sehingga nilai yang didapatkan pada segmen ini adalah 18. Kemudian ini beberapa hasil kuesioner dari kami selaku pengisi kuesioner. Yang pertama ada dari Vita, Feti, Dani, dan juga Dava. Lalu berikutnya ini ada kuesioner dari Grisela, Raka, dan Nicholas. Lalu dari hasil pengisian kuesioner, tingkat kenyamanan visual pejalan kaki setelah mengisi kuesioner, tingkat kenyamanan visual pejalan kaki di koridor tersebut didapatkan nilai 1. Kompleksitas kawasan, pendapat masyarakat mengenai jenis keragaman arsitektur ornamen bangunan serta keharmonisan warna bangunan sejauh 100 meter terhadap kenyamanan visual saat berjalan kaki, tidak nyaman 5 responden, sangat tidak nyaman 1 responden, cukup nyaman 1 responden. Lalu transparansi koridor jalan, pendapat masyarakat mengenai penggunaan bidang transparan kaca pada muka bangunan sejauh 100 meter terhadap kenyamanan visual saat berjalan kaki, cukup nyaman 3 responden, sangat tidak nyaman 1 responden, tidak nyaman 3 responden. Sehingga nilai total 16 dari 35. Kesan lingkungan kawasan, pendapat masyarakat mengenai keunikan tampilan bangunan sehingga dapat memberikan kesan mudah diingat pada bangunan sejauh 100 meter terhadap kenyamanan visual, tidak nyaman 4 responden, sangat tidak nyaman 3 responden, sehingga total nilai 11 dari 35. Hasil pengisian kuesioner tingkat kenyamanan visual berjalan kaki, yang keempat pola dasar lingkungan, pendapat masyarakat mengenai jarak pandang bangunan sejauh 100 meter terhadap kenyamanan visual saat berjalan kaki, tidak nyaman 3 responden, sangat tidak nyaman 3 responden, cukup nyaman 1 responden, sehingga total nilai 12 dari 35. Lalu yang kelima, skala manusia, pendapat masyarakat mengenai tinggi bangunan sejauh 100 meter terhadap kenyamanan visual saat berjalan kaki, tidak nyaman 6 responden, sangat tidak nyaman 1 responden, sehingga total nilai 13 dari 35. Lalu yang keenam, ada signage, pendapat masyarakat mengenai bangunan signage pada bangunan sejauh 100 meter terhadap kenyamanan visual saat berjalan kaki, cukup nyaman 3 responden, tidak nyaman 3 responden, sangat tidak nyaman 1 responden, sehingga total nilai 16 dari 35. Total nilai didapatkan yaitu 82 dari 210 kriteria. Lalu ini persentase dari tingkat kenyamanan visual pejalan kaki, kompleksitas kawasan, sangat tidak nyaman 72%, nyamannya 14%, cukup nyaman 14%, kurang nyamannya 72%, dan sangat kurang nyamannya 14%. Lalu ada transparansi koridor jalan, kurang nyamannya 43%, sangat kurang nyaman 14%, cukup nyamannya 43%. Lalu untuk skala manusianya, kurang nyamannya 86%, sangat kurang nyamannya 14%. Lalu kesan lingkungan kawasannya, kurang nyamannya 57%, sangat kurang nyamannya 43%. Lalu pola dasar lingkungan, kurang nyamannya 43%, cukup nyamannya 14%, sangat kurang nyamannya 43%. Lalu untuk signage, kurang nyamannya 43%, cukup nyamannya 43%, sangat kurang nyamannya 14%. Analisis warna dan material. Sampai kapan? Ada jenis elemennya yaitu hardscape. Yang pertama elemen kotanya lantai jalan setapak, materialnya itu kayu, beton. Lalu warna dominannya abu-abu terang coklat tua. Fungsinya sirkulasi pejalan kaki. Pengaruh suasananya memberikan kesan rapi, yang beton memberikan kesan tidak bersih dan sempit, yang kayu. Lalu area duduk, bangku kayu papan triplek, coklat biru, tempat istirahat
atau tempat duduk, memberikan tempat bersosialisasi bagi warga sekitar. Lalu lampu jalan, materialnya besi, warna dominan coklat abu-abu sebagai penerang jalan, memberikan kesan jalan yang lebih terang. Pagar pembatas terbuat dari besi, coklat abu-abu pembatas jalan memberikan kesan area tertentu. Lalu sines terbuat dari besi, aluminium, warna dominannya hijau atau kuning, sebagai petunjuk arah peringatan, pengingat, memberikan petunjuk pada warga sekitar dalam keseharian maupun pada saat terjadi sesuatu. Lalu ada elemen softscape-nya, yaitu perdu pembatas jalan, rumput alami, pohon penendu, perdu, bunga. Warnanya hijau, estetika penendu, penghijauan, memberikan batas teritori antara pekarangan rumah warga dan jalan. Lalu ada sungai, ulukan tanah, batu, dan pasir, warna dominannya coklat, pengaliran drainase, pembuangan akhir, memberikan kesan alami pada konteks bangunan sekitar. Lalu yang terakhir ada drainase, material tanah batu, warnanya hitam, pengaliran air kotor, memberikan kesan yang tidak bersih karena banyak sampah di dalam drainase. Lalu setelah menggunakan hasil kuesioner, ada ditarik sebagai rekomendasi.